Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di seluruh Indonesia, pecinta atau pemerhati dunia mistik maupun kisah-kisah misteri, selama channel kami doa terbaik dan senantiasa kita diberikan kesehatan, dilindungi oleh kuasa dan senantiasa diberikan keselamatan. Pada kesempatan hari ini saya akan mengeksplor sebuah tempat atau bekas ya, bukan bekas ya, tempat ibadah digunakan lagi dan kondisinya sudah hancur. Ini adalah tadinya sebuah musola. Kita akan mencoba masuk ya sambil saya sedikit kisahnya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Kita bisa simak di sini. Saya sudah berada di ruangan depan atau serambi ya, serambi, karena ini tembok pembatas yang tadinya ada pintu di sebelah sini. Ini sebelah kanan untuk jamaah ya, laki-laki, dan di sebelah kiri untuk jamaah perempuan. Inilah kondisinya, sedulur saudaraku. Inilah kondisinya sebuah tempat ibadah yang sudah tidak digunakan. Masih ada kaligrafi, dan menurut cerita beberapa masyarakat yang sempat saya mintai keterangan atau minta informasi, ternyata setelah musola ini sudah tidak digunakan lagi, artinya sudah tidak dimanfaatkan lagi, sudah tidak ada aktivitas di sini karena sudah hancur. Ternyata menurut cerita beberapa sumber, banyak kejadian atau kisah-kisah, kejadian-kejadian yang di luar nalar atau mistis. Memang keberadaan musola ini berada di samping, ini sebelah sini adalah bawah sana sebuah mata air. Kalau di kampung sini biasanya orang menyebutnya sendang, atau di sini lebih dikenal dengan belik. Belik itu sebuah mata air yang biasanya diambil untuk kebutuhan rumah tangga ataupun untuk cuci-cuci maupun mandi. Tapi identik untuk tempat-tempat seperti itu di sini dianggap mistis. Makanya orang tua di sini pasti akan mengingatkan anak-anaknya ketika sudah sore atau tengah hari untuk tidak berada di tempat itu. Kami lanjutkan lagi kisah yang berhubungan atau terkait dengan tempat ini. Menurut cerita dari beberapa yang sudah sempat menceritakan kepada saya, yang insya Allah nanti di lain kesempatan kedepannya akan saya undang untuk menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan kisah mistis atau kisah misteri. Sebenarnya saya mau masuk ke sana tapi agak ragu-ragu. Jujur saja saya
semenjak bekas musola ini hancur, saya baru masuk ini. Kemarin sempat kami lihat di sini begitu rimbun pohon-pohon, semak-semak ini tinggi sekali, tapi terlihat di sini sepertinya kemarin sempat dibersihkan dan dibakar ya sampah-sampah. Tapi saya coba masuk ke sana. Kita saksikan, nanti saya lanjutkan ceritanya. Kita bisa saksikan masih ada kaligrafi di sini, dan ini tempat imam sholat, ini tempat pengimaman kalau istilah di sini. Bahkan di sana masih terlihat, masih kita dapat saksikan bekas apa itu, bekas sajadah ya. Oke, masih kita telusuri dulu tempat ini sambil saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau memang yang sedang berada di sini merasa sedang saya ceritakan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Menurut satu sumber yang cerita ke saya, di sini ada penampakan, bahkan nggak cuma satu ya dulu. Menurut cerita dari sumber, beberapa kali terjadi, beberapa kali terlihat di sini ada penampakan ular yang besarnya itu tidak lazim. Ular yang besarnya tidak lazim, dan disimpulkan bahwa penampakan ular tersebut bukan ular biasa, tapi ular, kalau istilah di sini, merkayangan atau siluman. Dan beberapa kali juga menurut pengalaman-pengalaman dari orang lain, bukan hanya penampakan ular saja di sini, terkadang terlihat semacam wanita berambut panjang, terus juga ada beberapa kali sering terlihat di sekitar sini. Kemudian dari cerita yang sudah sempat kami dengarkan, sementara hanya baru itu, tapi kabar-kabar lain masih simpang siur. Nanti akan kami pastikan informasinya dengan menghadirkan sumber. Dulur-dulur, sahabat-sahabat pecinta kisah-kisah mistis, pantau terus channel ini. Untuk kedepannya kami akan melanjutkan dengan konten-konten podcast atau berbagi cerita tentang pengalaman mistis dan pengalaman-pengalaman spiritual dari teman-teman seluruh Indonesia yang mempunyai pengalaman real, pengalaman asli, entah itu di tempat-tempat ziarah, tempat-tempat mistis lainnya, bahkan pendaki gunung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi cerita tentang pengalaman spiritual dan mistis. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, simak terus, nanti akan dilanjutkan dengan konten-konten yang berhubungan dengan kisah mistis dari pengalaman teman-teman di seluruh Indonesia. Ya, dulur, ini saya berada di belakang musola yang sudah tidak digunakan. Ya, ini adalah tempat pengimaman. Dan di sekitar musola ini adalah sawah yang membentang luas. Di sebelah sana sekitar 20 meter yang saya tunjuk itu pemakaman umum, dan di belakang musola ini sawah yang luas.
Oke sahabat, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan dan kami ceritakan. Untuk selanjutnya tentang kisah-kisah dari bekas musola yang sudah tidak terawat dan bahkan sudah rusak ini, nanti untuk lebih jelasnya kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama narasumbernya di podcast Mistis Blero Podcast Mistis. Jadi teman-teman silakan untuk like, share, subscribe, dan tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan untuk selalu update dengan video-video baru dari Blero Podcast Mistis. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga berkah selalu, dilimpahkan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan senantiasa mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetaplah waspada, karena kami percaya, bahkan mungkin semua agama percaya bahwa makhluk Tuhan tidak hanya manusia, tidak hanya makhluk-makhluk yang bisa terlihat oleh mata, bahkan makhluk-makhluk gaib pun diciptakan oleh Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.